literasi digital ya. Isi informasinya juga gitu. Gampang, tapi masalahnya malesin ini loh. Karena kan itu banyak kan di TikTok berseliweran, kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Halo, selamat malam. Saya Azka Vesina Latar. Di sini saya bersama Bang Syafiq. Ya. Selamat malam, Bang. Ya, selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol aja seputar literasi digital. Oke. Kan seperti background Bang Syafiq juga kan ada terkait dengan digital gitu kan. Oke. Nah, sebelumnya boleh dikenalin dulu, Bang. Nama sama pengalaman mungkin. Perkenalkan, nama gue apa saya ya? Ya, Saya apa gue nih? terserah Abang. Terserah, oke. Terserah Abang. Nama gue Muhammad Said Syafiq. Gue lulusan UIN Jakarta, jurnalistik tahun 2023. Tahun 2024, sorry. Sekarang gue kerja di salah satu PT yang ngebangun-bangun lapangan, PT Anak Bola Indonesia gitu, dan sebagai head creative department. Gitulah kurang lebih. Terus Oke. juga punya atau ikut dalam satu impresi, yaitu media digital, media online yang nulis artikel gitu segala macam pokoknya. Kurang lebih gitu singkatnya lah. Oke. Itu background Bang Syafiq ya tadi. Iya, betul. Itu yang tadi Bang Syafiq bilang itu bergerak di bidang artikel itu kayak artikel ilmiah atau berita aja gitu. Lebih ke berita sebenarnya. Berita portal media online lah. Betul, iya betul. Oke. Karena sekarang nih kita bakal ngomongin literasi digital gitu kan. Oke. Menurut Bang Syafiq sendiri apa arti literasi digital gitu? Literasi digital ya. Iya. Literasi digital berarti kan kurang lebih itu suatu bacaan, baik itu informasi, artikel apapun yang dimuat dalam digital. Iya. Gitu. Nah, paling sekarang itu literasi digital nggak cuma ada di website, tapi juga ada dari Instagram atau dari media-media sosial lainnya. Iya. Pokoknya suatu bacaan atau informasi yang dapat dari platform digital. Kurang lebih seperti itu sih ya. Berarti hal berbau digital itu yang memuat informasi itu di situ ya. Betul, Nah, betul, ya. termasuk literasi. Berarti literasi itu bukan cuman kayak kita gunain platform digitalnya aja gitu kan. Betul. Jadi ada buat memahami si isi informasinya juga gitu kan. Iya, betul. Terus tadi tuh saya ada baca-baca sambil nunggu kan. Oke. Baca-baca berita, ada nih yang berkesinambungan sama obrolan kita gitu. Oke. Tentang literasi digital. Itu saya baca itu ada berita yang soal bencana Sumatera. Oke. Ya, Terus. yang ini itu ada diberitainnya Jokowi itu pernah ke sana gitu kan. Oke. Jokowi ke daerah yang terdampak bencana. Terus juga ada berita yang bilang kalau si bencana Sumatera ini itu tuh disebabkan karena azab. Nah, itu kan, ya kan? Oke. Itu kan Terus. kayak informasi-informasi yang beredar dan banyak juga yang percaya begitu kan. Oke. Akhirnya setelah saya cari tahu itu tuh divalidasi sama Kominfo ya, Kominfo. Terus. Itu bahwa itu tuh hoax gitu kan. Itu tuh ngambil video dari tahun kapan gitu yang Jokowi pernah ke sana. Oke. Itu dijadiin bahan buat video. Terus narasinya diubah lagi gitu. Itu menurut Bang Syafiq kan itu masuk ke hoax ya. Nah, menurut Bang Syafiq tuh gimana nih orang-orang, karena kan itu banyak kan di TikTok berseliweran, terus tiba-tiba percaya gitu sama informasi-informasi yang ada padahal mungkin sumbernya belum jelas gitu. Oke. Udah. Iya. Jadi sebenarnya tuh sangat disayangkan juga ya kalau misalnya informasi sekecil itu bisa dipercaya. Lagi-lagi pasti teman-teman juga tahu lah bahwa sharing dulu, cari dulu kebenarannya baru kita sebarkan. Gitu. Nah, itu orang-orang yang percaya itu kebanyakan orang-orang yang gampang terima mentah-mentah gitu. Males nyari tahu. Malah cari tahu lagi kebenarannya apa enggak. Apalagi kalau memang dia itu udah sepemikiran sama tokoh tersebut. Oke. Paham nggak maksudnya? Iya. Maksudnya Karena nih, idolakan gitu ya. betul, maksudnya seperti itu. Itu kan misalnya udah didolakan, apapun yang dilakukan sama idolanya itu, oh ini pasti bener nih, apalagi tentang kebaikan. Iya. Gitu, itu sangat sayangkan juga ya. Jadi sebenarnya dalam ngebaca berita tuh bukan pakai perasaan aja, tapi kan kita nyari fakta. Gitu. Gimana sih cariin fakta? Ya jangan cuma cari dari satu sumber aja. Oke, misalnya itu beredar dalam bentuk video atau dalam bentuk apapun itu. Misalnya dalam video di TikTok yang banyak ya.
Nah TikTok kan cuma sebentar doang. Ya. Nah masa kita bisa langsung percaya sih gitu loh. Ya. Apalagi cuma dari satu akun doang. Ya. Akunnya juga akun apa nggak jelas lah pokoknya apa news gitu. Mentang-mentang ada kata newsnya, Iya. ada kata-kata terkininya langsung percaya gitu kan nggak juga gitu loh. Nah tapi untungnya berarti tadi divalidasi sama Komdigi ya, divalidasi Kominfo. kalau Kominfo Iya. kalau itu hoax. Ya. Itu sebenarnya nggak perlu divalidasi juga udah pasti hoax sih itu sih kan. Sebenarnya sesimpel nyari itu kan udah ada ya Kominfo, Betul. apa ya, platform resmi. Iya betul betul. Ya, negara. Ya sesimpel nyari ini tuh berita hoax atau enggak kan itu gampang banget kan. Gampang sih, gampang. Tapi masalahnya males ini loh. Iya, iya. Pasti kan nggak sedikit gitu orang-orang yang males. Kalau nyari satu berita langsung di repost, langsung di like, apa di share lah, di share ke story WA makin lebar tuh. Itu sangat disayangkan sih kalau. Berarti kan secara nggak langsung bisa dikatakan orang tersebut kan langsung minim literasi digitalnya. Dan itu sih yang sangat disayangkan kalau misalnya kita dapat informasi langsung kita bagikan tanpa kita cari tahu lagi faktanya seperti apa gitu. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan tadi ada kecenderungan bias lah kan terhadap tokoh tertentu gitu kan. Iya betul. Nah, kalau misalkan informasi itu kan sekarang ada dikatakan ya bisa disebut buzzer dan itu muncul dari influencer atau yang punya nama di media sosial gitu, entah selebgram atau apa, itu menyebarkan informasi. Apakah kita karena tahu kredibilitasnya atau tahu kapasitasnya ketika menyampaikan informasi juga kita tetap oh ini benar nih, atau tetap harus kita kulik lagi gitu si isi beritanya? Oke, berarti secara nggak langsung tuh ada buzzer atau ada influencer yang membagikan informasi tersebut. Ya. Informasi apapun itulah ya di luar tadi konteks Jokowi ya. Itu bicara harus dikoreksi lagi harus sih. Oke. Karena kita lihat influencer A menyebarkan satu video. Influencer A ini benar nih orangnya nih. Tapi kan yang dia sebarkan kan belum tentu benar. Tuh. Jadi di era sekarang yang gampang banget bikin berita, nge-share juga gampang banget, kayak bikin berita apapun di TikTok, share juga langsung masuk rame kan, apalagi kalau di boost gitu di iklan. Udah seharusnya benar-benar nyari di sumber yang lain sih. Jangan cuma karena influencer A membagikan berarti ini bener nih, soalnya influencer ini bener orang ini. Ya kan nggak tahu juga dia itu kerjaan atau apa, kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi emang harus divalidasi lagi dengan lihat media-media yang lain gitu sih. Kalau Bang Syafiq sendiri dari tadi memiliki background yang terkait dengan digital, itu cara menangkal adanya hoax atau menyebarkan informasi itu bagaimana? Oke, kalau dari gue sih ya, gue mencoba nyari dengan yang terkait di berita tersebut. Contoh tentang kondisi Sumatera saat ini lah, lagi rame kan ya. Iya. Kan kalau bicara kondisi Sumatera kan bukan cuma pemerintah yang ngebantuin. Betul. Juga banyak relawan-relawan atau swasta. Ya udah, kalau misalnya menurut pemerintah kayak yang lagi rame tuh 93% lampu nyala di sana. Oh iya. Ya kan katanya Ya. begitulah, ada Ya. media yang bilang pemerintah tuh sana udah nyala lampunya. Tapi ternyata dari beberapa sumber lain nggak nyala gitu. Ini kan kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Nah, dari situ oh ya udah, mungkin emang pemerintah salah datanya atau apa gitu. Ya pokoknya kurang lebih cara seperti itu. Oke. Cari yang emang terkait gitu. Jadi berita-berita yang relevan juga di waktunya ya. Betul, di waktunya yang sama. Ya, waktu yang sama ya. Tapi emang agak sulit karena AI sih zaman sekarang ya. Betul. AI itu bisa bikin video-video yang mirip banget. Iya. Tapi sebenarnya juga gampang sih caranya buat ngebedain AI atau bukan tuh kayak pokoknya pernah ada lah contoh video kucing ya kan, kucing dia tuh diselamatin lagi banjir. Oke. Tapi banyak yang komen juga tuh AI. Terus kita perhatiin aja, masa kucing jadinya 6 kan kayak nggak mungkin ya, gitu lah. Pasti secanggih-canggihnya juga ada. Betul, pasti ada celahnya, iya. Ada miss-nya. Kayaknya bukan deh, gitu lah. Oke, berarti dari tadi apa ya, cara Bang Syafiq buat menangkal hoax itu ada nggak, ini terakhir buat penutup lah, ada nggak tips gitu loh untuk kita ini gitu, mahasiswa lah yang sering mungkin pakai medsos atau AI bahkan kan, itu cara memfilter hoax itu gimana? Cara memfilter ya? Ya. Sebenarnya simpelnya itu cari tandingan berita yang lain. Yang pertama. Yang kedua,
jangan malas sih. Gitu Karena ya. gini, secara nggak langsung, gue yakin teman-teman tuh pasti nge-follow yang isinya berita-berita singkat. Contoh lah sebut aja kayak Jakarta Keras, Creative Fox atau yang lainnya tuh kan dia ngasih berita, tapi cuma ya lah Singkat gitu, doang gitu iya. dan timeline sudah balik-balik. Nah itu jangan terlalu dipercaya Yang gitu. terkecoh lah. Ya oke, itu buat informasi buat kita. Tapi jangan kita langsung sebarkan, jangan kita langsung telan mentah-mentah. Baca captionnya atau cari yang terkait gitu loh. Biasanya suka ada tuh videonya apa misalkan konteksnya negatif, terus di captionnya itu tuh kayak cuman bercandaan aja gitu. Itu cuma Betul, iya itu kan ada. jangan terlalu kecoh sama itu lah Iya. gitu. Karena apalagi mahasiswa ya, karena sangat disayangkan aja sih. Misalnya teman-teman ngebagiin berita yang emang hoax atau belum tentu benar, belum dipastikan kebenarannya, dibagiin secara nggak langsung teman-teman mahasiswa yang punya titel akademis lah, ya kan, yang punya titel lebih tinggi daripada SMA. Tapi kalau teman-teman yang kena hoax tuh kayak lucu aja gitu, kayak lucunya sangat disayangkan aja. Justru teman-teman lah yang harus apa ya? Memberikan edukasi. Betul, mensosialisasikan kalau ini tuh berita yang salah. Oke. Gitu dengan cara apa? Dengan cara ya jangan dibagiin aja. Sesimpel itu aja sebenarnya. Ya, Gitu sih. berarti ya literasi itu kan bukan cuman terkait informasi dan berita aja kan. Kita Betul. literasi terhadap platform digital itu lebih ke memahami konteksnya, Betul. mencari lebih dalam lagi, Betul, gitu kan. betul. Jadi juga udah disampaikan tipsnya buat cara menangkal atau memfilter gitu kan, Betul. informasi Betul. yang ada tendensi hoax gitu kan. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, itulah tadi bincang-bincang ya kan bareng Bang Syafiq soal literasi digital. Oke. Banyak banget insight-nya dan mungkin yang nonton juga bisa ngambil kesimpulan yang baik lah, itu pelajaran yang baik buat kita ya. Terima kasih.